Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan melawan segala tipu daya setan yang akan menggelincirkan kita. Pada subuh yang lalu kita sudah membicarakan yang paling kondisi yang paling tinggi, di mana dicontohkan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi gangguan setan dengan mengucapkan Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Tapi ayat-ayat di sekitarnya menunjukkan kualitas yang harus kita kejar. Pertama, orangnya sabar, ya, sabar. Kedua, orangnya menghadapi keburukan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap beliau, terhadap kita, direspon dengan kebaikan. Kemudian adanya tugas mengingatkan sebagai dai, ya, kemudian dilanjutkan dengan istiqomah. Di lembaran Fussilat ayat 30 sampai 38, ya, di akhir penutupnya, ayat terakhir adalah ayat berkenaan dengan as-sajadah, ya. Jadi terhadap ayat-ayat as-sajadah itu, ayat-ayat berkenaan dengan tilawah ada 15 ayat, ya. Maka ayat-ayat itu harus kita mengerti, ya, memahami bagaimana kaitannya dengan doa kita, ya, pengakuan kita bahwa hati, pendengaran, penglihatan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nur, ya, gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbunallah, mereka berkata, Tuhanku Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Di ayat terakhir ini istiqomah, bergerak terus, bertauhid terus. Maka yang terakhir ini ayat tilawah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inistakbaru, maka apabila mereka menyombongkan diri, ya, ya. Falladzina inda rabbika, maka di sini ada catatan para malaikat, ya. Di sisi Tuhan engkau, inda rabbika, yusabbihuna lahu bil laili wan nahar,
Mereka bertasbih kepadanya malam hari dan siang hari. Wahum la yas'amun, dan mereka tidak merasa jenuh beribadah. Ya. Tidak merasa jenuh beribadah. Nah, kalau kita sampai pada ayat ini, kita melakukan sujud tilawah dengan bacaan sajadah wajha lilladzi khalaqahu, yang menjadikan hati, ya, menjadikan pendengaran, sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwatihi. Jadi pengakuan bahwa Allah lah yang membukakan, wasyaqqa, membukakan hati, membukakan pendengaran, membukakan penglihatan. Ini artinya kita merespon ayat ini bahwa malaikat itu tidak jemu-jemunya beribadah kepada Allah. Kita pun mudah-mudahan meniru malaikat dalam beribadah, tidak jemu-jemu. Untuk itu bukakan pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Ada hubungan dengan istiqomah, ya. Mari kita lihat istiqomah yang lain, ada 4, ya. Supaya istiqomah itu merupakan persyaratan, ya. Untuk pertama, ini karena keberkaitan dengan menaklukkan setan, ya. Berarti istiqomah itu dalam rangka menaklukkan setan, ya. Sebagai contoh, ya, Rasulullah memberitakan bahwa Allah itu senang dengan ibadah yang kecil-kecil dilakukan hambanya, tapi konsisten, ya, ya. Kalau kita paham bahwa sebetulnya adanya konsistensi, kecil-kecil beribadah, ya, kalaupun sholat sunat hanya mungkin 2 rakaat, 3 rakaat, ya, terus menerus. Artinya Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukan sesuatu yang terus menerus, sedikit-sedikit, maka itu cara kita menghadapi setan. Karena setan tidak bisa mengganggu kalau orang sudah konsisten, ya. Tapi maksudnya juga kalau selama-lama sedikit diharapkan juga bertambah gitu, ya. Itu hadis yang sangat strategis, ya, dalam rangka mengajarkan kita istiqomah. Selanjutnya kita lihat istiqomah di ayat nomor 6, gitu, ya. Jadi istiqomah itu berdimensi tauhid, berkenaan dengan tauhid, ya. Jadi komponen istiqomah itu banyak, antara lain berkenaan dengan tauhid, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian, ya. Yuha ilayya, hanya diberikan wahyu kepadaku, ya, untuk annama ilahukum, untuk menyeru Tuhan kalian, ya, Tuhan yang tunggal. Yuha ilayya annama
Jadi istiqomah di sini berkenaan dengan tauhid, ya. Fastaqim, maka istiqomahlah, ya. Wastaghfiruh, dan mohonlah ampunan kepadanya. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang yang musyrik. Istiqomah dalam tauhid. Jadi mantap tauhidnya itu. Kemudian kita lihat istiqomah yang lain, ya. Di surah surah Yusuf, ya. Istiqomah juga, gitu. 12 atau 11 rasanya. Surah Hud, ya. Ayat 112. Ini istiqomah. Jadi seperti yang saya uraikan kemarin, ketika ditanya para sahabat utama, ya, ditanya mengenai istiqomah, jawabannya beda-beda. Nah, gitu kan. Ditanya Abu Bakar, istiqomah itu tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Istiqomahnya. Ditanya Umar, apa itu istiqomah? Hendaklah dengan hati yang tulus laksanakan kewajiban-kewajiban dan hindarkan segala larangan. Itu menurut Abu Bakar. Menurut Utsman, ikhlas. Menurut Ali, laksanakan, ya, semua kewajiban-kewajiban kita. Nah, dari situ kita bisa melihat, bingung kan kita? Nah, kalau kita bingung, kembali ke Al-Quran, lihat Al-Quran, teliti Al-Quran, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami, karena kalau ditanyakan kepada sahabat, tentu perjalanan sahabat dalam rangka mengarungi iman itu berbeda-beda, ya. Karena pengalaman itu yang membantu mereka memahami apa-apa yang ditanyakan itu, ya. Jadi wajar kalau Abu Bakar ditanya berkenaan dengan tauhid, karena dia berserta bersama-sama Rasulullah, banyak pengalaman. Kalau ditanya Abu Bakar, melaksanakan kewajiban dan menghindarkan larangan, wajar. Karena Umar itu orang yang tadinya musyrik, kan. Dia masuk Islam itu setelah berumur. Kalau ditanya Ali, Sayyidina Ali, dia mengatakan laksanakan semua kewajiban-kewajiban, wajar. Dia tidak akan menyentuh larangan, karena dia sejak kecil sudah Islam, ya, gitu. Utsman wajar kalau dia ikhlas, karena apa yang dilakukan oleh beliau itu banyak yang memerlukan keikhlasan. Dia orang kaya, dia berharta, dia korbankan harta kekayaannya, ikhlas. Dari pengalaman itu, mari kita rampungkan di dalam satu sumber yang sama. Ya, ini ayat 112. Maka tetaplah engkau Muhammad
di jalan yang benar. Ya, itu istiqomah juga, bahasa Arabnya istiqomah juga. Fastaqimnya hanya ini bentuk perintah, ya. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang lurus sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomahlah seperti apa yang diperintahkan kepadamu bersama-sama orang tobat, sahabat, ya. Wala tatghaw, dan janganlah melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Istiqomah berkenaan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat di ayat di atasnya, di atas 111, dan sesungguhnya kepada masing-masing yang berselisih itu, ya, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh, dan perbuatan mereka sungguh Dia Maha teliti apa yang mereka kerjakan. Ini berkenaan dengan syariat, ya. Syariat yang berselisih-selisih, ya. Jadi sejarahnya perselisihan dalam hal syariat itu ya sejak lama gitu, ya. Nanti kita lihat dalam satu topik tertentu, kita belum selesai masalah perselisihan itu. Masalah perselisihan itu lama itu, dan penyebabnya banyak gitu. 113, dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. 114, laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. 119, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, itulah pesan itu syariat, pesan syariat. Jadi istiqomah itu 4 dimensi. Nanti kita lihat lagi berkenaan dengan Quran dan berkenaan dengan ada 4, 1, 2, tauhid, syariat, dan Al-Quran. Saya kira cukup dulu, ya. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin merasakan, ya, bagaimana Al-Quran itu mendidik kita, ya. Semoga kita dalam pendidikan Al-Quran itu semakin bergairah, ya. Subhanallahumma